Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul 'adzim. Bapak Ibu jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita tetap sehat-sehat selalu dan tetap semangat serta istiqomah terus melakukan amaliyah bulan suci Ramadan. Amin. Bersyukur kita kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi dan diridhai Allah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang salihin hingga hari kemudian. Kalau ditanya siapakah orang yang hidupnya tidak nyaman, siapakah orang yang sulit memaafkan kesalahan orang lain? Jawabannya orang yang memiliki sifat dendam. Sifat dendam ini adalah sifat yang tercela, sifat buruk, sifat yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dendam itu adalah amarah yang tersimpan, yang suatu saat dia akan membalas terhadap orang yang didendaminya. Apabila keinginan dendamnya itu belum tercapai, maka dendamnya itu masih tersimpan di dalam hatinya. Jadi dendam ini tidak berdiri sendiri, dia akan melahirkan sifat kebencian. Dendam ini akan melahirkan sifat iri. Dendam ini akan melahirkan sifat dengki. Dan dendam ini bisa melahirkan perbuatan yang kadang-kadang di luar nalar kita, menyakiti orang, mencelakakan orang, bahkan mungkin menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karena itulah di dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan, abghadur rajuli ilallah aladul khisam. Kata Rasulullah, orang yang paling dibenci Allah itu adalah orang yang menaruh dendam, kesumat di dalam hatinya. Mari inilah saatnya kita membersihkan hati kita. Ramadan yang kita lakukan, amaliyah Ramadan itu mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan hati kita. Kita mohon sama Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan terjauh kita dari sifat dendam kesumat.
Kali ini kita akan berbicara tentang 8 buruknya sifat dendam. Ini bertujuan supaya kita hilangkan sifat dendam tersebut, karena sebentar lagi kita akan mengakhiri Ramadan dan kita akan beridul fitri, dan salah satunya adalah saat kita saling memaafkan segala kesalahan kita, kesilapan kita. Ada 5 ciri-ciri sebelum sampai kepada buruknya sifat dendam. Ada 5 ciri-ciri orang yang dendam itu. Pertama, dia memiliki emosional yang tinggi dan mudah tersinggung. Orangnya mudah tersinggung, Pak. Ya, dan mudah marah karena membara sifat dendam di dalam hatinya. Yang kedua adalah sulit diajak bicara secara baik karena dia merasa dirinya paling benar. Biasanya orang yang memiliki sifat dendam egonya tinggi, keakuannya tinggi, sehingga sulit diajak bicara baik-baik dengannya. Yang ketiga cirinya suka mengancam terhadap orang yang menyebabkan dia kecewa. Kadang-kadang dia mengeluarkan kata-kata, kapan kau tidak minta bantu sama aku? Kapan kau perlu sama aku? Kapan kau tak membutuhkan aku? Ku balas seperti apa yang kau lakukan. Ini dendam. Jadi orang yang dendam itu, Pak, dia sering mengancam orang lain karena di dalam hatinya itu sudah bersemayam sifat buruk dan kotor. Yang keempat ciri-cirinya adalah tidak mudah memberikan maaf kepada orang yang dianggapnya salah. Makanya orang yang memiliki sifat dendam kesumat sampai kapanpun tidak dapat memaafkan kesalahan orang. Kalaupun seandainya dia katakan bahwa dia memaafkan kesalahan orang, itu hanya lip service saja, permukaan. Dalam hatinya itu masih bersarang sifat dendam kesumat. Mungkin hanya tebar pesona di depan orang, tapi hatinya tidak memaafkan kesalahan orang. Makanya hidup kita kalau mau tenang, jadi orang yang pemaaf, jangan pembenci dan pendendam. Nggak tenang hidup kita. Yang kelima ciri-cirinya adalah tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Nasihat itu selalu ditolaknya, tak dipakainya, tak didengarnya, karena sifat dendam yang sudah membara. Dendam ini penyakit rohani. Ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani. Kalau penyakit jasmani hanya menderita di dunia, tapi kalau penyakit rohani menderitanya dari dunia sampai akhirat, sampai awal-awal nanti. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah. Bersihkan hati kita, minta sama Allah, ya Allah, bersihkan hatiku dari sifat-sifat yang enggak baik. Ada 8 buruknya sifat dendam. Apa yang pertama? Amarah yang tersimpan yang berlebih-lebihan. Jadi dendam itu adalah bentuk amarah yang tersimpan yang berlebih-lebihan. Dan biasanya dendam itu bisa meledak. Bahkan meledaknya itu, Pak,
lebih berbahaya dari rudal. Kalau sudah meledak dia itu kadang-kadang di luar nalar kita, kenapa dia melakukan seperti itu? Karena ledakan dendam tadi. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, sesungguhnya marah itu adalah bara yang menyala di dalam hati. Tidakkah kamu melihat kepada gelembung urat leher orang yang sedang marah dan kedua matanya merah? Maka kata Rasulullah, maka apabila salah seorang di antara kamu sedang marah sewaktu berdiri belum reda, duduk supaya reda. Kalau juga belum reda, berbaring. Kalau juga belum reda, ambil wudhu. Karena marah itu dari syaitan yang mengompori hawa nafsu kita. Jangan sebaliknya. Ketika orang sedang marah di saat berbaring, dia duduk. Enggak reda juga berbaring, dia berdiri. Enggak reda juga apa yang ada di hadapannya diambil, dia lakukan. Na'udzubillah. Minta sama Allah ketika kita marah, banyak baca istighfar. A'udzubillahi minasyaitonir. Karena marah itu Pak, yang berlebih-lebihan itu mengganggu jasmani dan rohani. Fisik kita pun bisa terganggu. Yang kedua adalah memutus hubungan silaturahim. Orang yang pendendam itu suka memutuskan hubungan keluarga, hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, hubungan antar kawan, hubungan dengan jiran tetangga, bahkan hubungan dengan satu jamaah. Kalau dia sudah perasaan dendam itu membara, nengok orang itu pun tak mau dia. Kalau dah jumpa dengan orang yang didendaminya itu, buang muka. Yang satu buang muka ke kanan, yang satu buang muka ke kiri. Maka mereka nggak punya muka karena mukanya di rumah. Maka orang dendam tuh jangan heran, kadang-kadang ada seorang anak sama emaknya dia nggak nunggu, nggak mau ngomong aja tak, sama ayahnya tak mau ngomong, sama emaknya tak mau ngomong, sama saudaranya nggak berteguran, nggak baik, padahal saudara kandung itu Pak. Karena dendam itu tadi, bahaya dendam. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan persaudaraan. Jangan putuskan hubungan, apalagi kita ini bersaudara. Ya, saling mengunjungi, saling silaturahim. Nabi pun dah janjikan, siapa yang ingin diberkahi umurnya, dilapangkan rezekinya, hendaklah yang menghubungkan tali silaturahim. Ini kesempatan kita. Ayo jalin hubungan yang sudah mulai agak jauh, agak renggang. Jalin hubungan. Mari sama-sama kita saling mengunjungi, saling meminta maaf satu sama lain. Yang ketiga, orang yang memiliki sifat dendam itu ciri orang yang lemah iman. Karena orang yang dendam itu hidupnya akan selalu merencanakan hal-hal buruk kepada orang yang didendami. Dia senang Pak kalau orang yang didendaminya itu dapat musibah, sengsara, bangkrut, itu senang dia. Itu tanda lemahnya iman seseorang. Iman itu bisa naik, bisa turun. Dia naik dengan ketaatan, dia turun dengan
kemaksiatan dan dosa. Yang keempat, apa buruknya? Jauh dari kasih sayang Allah. Allah tak suka sama orang yang dendam. Allah tak suka kepada orang yang menyimpan dendam di dalam hatinya. Maka di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah As-Surah ayat 40, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Boleh, tetapi kata Allah, faman 'afa wa aslaha. Tetapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik dengan orang yang berbuat tidak baik, berbuat jahat sama kita, tapi kita bikin baik aja sama dia. Gampang bagi Allah itu membuka hati dia. Artinya balaslah keburukan itu dengan kebaikan, gak usah balas dengan kejahatan. Maka kata Allah, fa'ajruhu Allah, Allah akan kasih pahala. Jadilah orang pemaaf supaya kita itu diberikan nilai pahala yang berlipat ganda. Innahu la yuhibbuz zalimin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang zalim. Artinya orang pendendam itu zalim. Orang yang tak memaafkan itu zalim termasuk. Yang kelima adalah dekat dengan kesombongan. Orang yang dendam itu merasa dirinya tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat silap, tidak pernah berbuat sesuatu yang melanggar agama. Padahal kita ini yang mana manusia, kadang-kadang silap, kadang-kadang telanjur, kadang-kadang tak sengaja. Ya. Yang keenam, apa yang keenam buruk? Timbul sifat saling curiga. Hidup ini kalau kita udah saling curiga, Pak, gak nyaman. Bahkan orang yang melakukan kebaikan itu, kalau kita udah dendam, curiga aja bawaan kita. Bersihkan hati kita. Kita ini mau sholat, mau ibadah supaya nyaman, supaya nikmat. Salah satunya bersihkan hati. Kalau hati kotor macam mana mau nikmat ibadah kita? Ya, jangan selalu saling curiga dengan orang lain. Kadang-kadang curiganya itu tak ada alasannya, tak beralasan. Yang ketujuh, buruknya menimbulkan pertikaian yang terus berkelanjutan. Dendam ini awet. Dendam ini bisa bertahan lama. Bahkan kadang-kadang dendam ini bisa sampai puluhan tahun, bisa 40 tahun, bisa 50 tahun, bahkan diwariskan dengan anak cucu. Jangan kau berkawan sama si polar. Kenapa? Ayah dendam sama dia sejak kami masih muda dulu. Masih muda dulu, bahwa persaingan itu terjadi. Tapi sampai sekarang udah tua sama tua, tak mau saling maafkan mereka. Jadi dendam itu awet. Dendam itu bisa berkepanjangan. Dendam itu bisa diwariskan. Orang meninggal itu bawa amal, bukan bawa dendam. Macam mana lah seseorang itu kalau meninggal bawa dendam, bawa benci, bawa iri? Macam mana dia bisa lurus di alam barzakh nanti? Terutama di Ramadan. Ini Ramadan ini membersihkan hati kita supaya bersih. Itu makanya di siang hari kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri. Itu artinya nafsu diturunkan, iman dinaikkan, ketaatan kita dinaikkan. Yang terakhir, yang ke-8, apa buruknya sifat dendam itu? Semakin rumit masalah. Kalau dendam itu tidak dibuang, dia akan jadi masalah besar.
Coba nanti cari kasus-kasus yang terjadi. Banyak itu muaranya karena dendam. Saling menjatuhkan, saling sikut menyikut, saling menghancurkan. Itu muaranya Pak, dendam antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu di penghujung tausiah kita, bagaimana Pak caranya menghilangkan sifat dendam itu? Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sebelum kita mengakhiri Ramadan, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah bersihkan hati kita. Amin. Ya Allah, amin ya Rabbal. Ada 6 caranya. Pertama, sabar dan punya jiwa besar. Orang kalau nggak punya jiwa besar Pak, sulit menghilangkan sifat dendam. Jiwa besar aja kita, nggak ada ruginya kalau kita buang sifat dendam. Yang lalu biarlah berlalu, gak usah diingat-ingat lagi. Ya, kita hidup ini mau tenang, mau nyaman, mau enak. Hidup ini tergantung kita, mau nyaman, mau tenang, mau enak, tergantung kita. Pulang sama kita sebetulnya. Hidup ini nggak lama, ngapa dirusuh-rusuhi dengan pikiran yang nggak bener. Luruskan hidup kita, nyamankan hidup kita, jalani hidup ini. Di dalam hati kita tidak ada lagi sifat-sifat yang jelek. Yang kedua adalah tidak membalas suatu kejahatan dengan kejahatan, balas dengan kebaikan. Doakan bila perlu. Mudah-mudahan Allah membuka pintu hatinya sehingga dia berubah cara berpikirnya dan merubah cara jalan hidupnya yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang ketiga, sadari sepenuhnya bahwa setiap manusia berpeluang untuk bikin salah. Yang keempat, kita juga berpeluang untuk melakukan kesalahan seperti orang lain. Kalau kita sendiri nggak mau meminta maaf sama orang, bagaimana orang mau memaafkan Allah? Hidup itu kan begitu, ya. Maka suka kita sadari ini kita bakal nama manusia itu nggak lepas dari salah. Yang kelima, dendam itu membuat hidup orang nggak tenang. Untuk apalah pikiran-pikiran yang nggak benar itu merasuk dalam hati kita. Buang jauh-jauh sifat dendam itu. Yang terakhir, yang keenam, bagaimana Pak menghilangkan sifat dendam? Kata Rasul dalam satu hadisnya, jadilah kita orang yang pemaaf. Mudah-mudahan kita suka meminta maaf dan kita suka memaafkan kesalahan orang lain. Dua-dua itu mulia. Orang yang meminta maaf dan memaafkan, dua-dua itu mulia. Tidak tunggu dia tua. Kita yang tua minta maaf duluan nggak ada salahnya Pak. Ya, terutama kita minta maaf sama orang tua kita kalau masih hidup. Datangi dia sebelum sholat Id, selepas sholat subuh, datangi orang tua kita kalau masih hidup. Berkah kita tuh sama dia, karamah kita tuh sama dia. Kalau sudah meninggal, doakan. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni dosanya, dan Allah terima segala amal ibadah. Suami istri jangan lupa saling meminta maaf. Kemudian dengan keluarga, dengan jiran tetangga, dengan teman, dengan sahabat. Mudah-mudahan Ramadan menghapuskan dosa, Idul Fitri menghapuskan kesalahan. Inilah tema kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa yang tinggal beberapa hari lagi, dan selamat menyambut datangnya hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya atas nama pribadi ya mungkin banyak salah, banyak silap, banyak kesalahpahaman.
Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Ramadan yang kita jalani ini memberikan manfaat yang banyak bagi kehidupan kita. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.